Kita juga bahwa hari ini Anda telah turun langsung ya Mas ya untuk memantau penyelenggaraan makan bergizi gratis. Bisa jelaskan tadi Mas dari mana, bagaimana tadi pelaksanaannya, antusiasmenya seperti apa, sistem pengiriman ke sekolahnya juga bagaimana? Silakan Mas. Iya, jadi sebelum subuh tadi ya, kawan-kawan kita yang di SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG bahasa umumnya ya, itu sudah wirawiri ya untuk menerima suplai bahan baku. Jadi di sini ada ayam, ada kacang panjang, juga termasuk beras dan lain-lain. Yang kemudian kita lihat kawan-kawan itu setelah subuh itu mulai memasak nih. Mulai memasak ya, dan kurang lebih jam 8 makanan tersebut sudah tiba di SD negeri. Di SD negeri sekitar sanalah kurang lebih seperti itu ya. Nah di sini wartawan sudah pada nunggu nih. Begitu. Nah, kemudian wartawan ada yang ikut juga ke SD negeri tersebut dan kemudian makanan tersebut dibagikan ya. Ada juga yang di SD swasta ya, yaitu Barunawati ya. SD swasta Barunawati. Jadi jam 8:30 ini seharusnya anak-anak itu memang sudah memulai makan paginya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kami ya tim kantor komunikasi kepresidenan bersama juga di sana ada Pak Wamen ya, Pak Wamensos, Pak Agus Jabo, itu juga hadir di gelombang yang kedua, yaitu yang gelombang makan siang. Kalau ini untuk anak SMP. Oh oke. Jadi di jam yang sama kah Mas beda? Tidak, kalau yang gelombang kedua itu jam 11:30. Oke. Jadi ketika gelombang pertama makanannya sudah dibagikan, ini tim dapur ini masih masak lagi nih. Gitu. Jadi kami ke sana, kami menyaksikan ya bagaimana anak-anak itu begitu antusias ya, antusias. Ya mungkin macam-macam ya responnya. Ada yang ditanya, gimana? Suka nggak? Oh suka banget Pak, suka banget. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang saya sampai ngerem-ngerem, hei kamu makannya terlalu cepet ini ya, hati-hati keselak ya. Nah, juga anak-anak kan. Lalu ada yang dengan polosnya. Ini buat gelombang 1 ya. Yang ya ada juga yang apa dengan polosnya bilang nggak suka sayur Pak. Cuman kemudian kan kita sama-sama menyadari ya bahwa bagian dari program makan bergizi gratis ini bukan hanya negara memberikan makanan bergizi untuk generasi penerus, tapi juga menciptakan new habit. Ya, new habit yang pertama adalah budaya mengantri. Karena anak-anak ini sebelum mereka makan itu mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk mencuci tangan. Dan ketika mencuci tangan ini mereka mengantri. Lalu sebagian sekolah ada yang pembagiannya itu anak-anak mengantri, ada yang ditaruh di meja ya. Lalu kemudian sebelum makan anak-anak berdoa bersama. Dan ketika makan mereka juga harus bersama-sama. Nah, di sana juga diajarkan bagaimana anak-anak kita itu untuk berterima kasih kepada para petani, berterima kasih kepada para nelayan, berterima kasih kepada para pekebun dan juga para peternak, dan berterima kasih juga pada akhirnya mereka kepada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, dari rasa terima kasih itulah mereka kemudian memiliki semacam tanggung jawab untuk menghabiskan makanan tersebut. Sense of belonging. Sense of belonging. Walaupun memang agak sulit nih, karena yang namanya new habit agak sulit langsung-langsung gitu ya. Langsung-langsung supaya anak-anak ini harus menghabiskan sayurnya gitu. Kadang-kadang ada yang kita lihat, wah nasinya habis, lauknya enggak gitu. Tapi umumnya memang yang sisa itu sayur. Hari ini yang saya lihat umumnya yang sisa itu sayur gitu. Tapi kepala sekolah ya sudah bertekad untuk pantang kendor untuk urusan makan sayur ini. Jadi kepala sekolah kemarin tadi itu sudah mengatakan bahwa sebelum adanya program makan bergizi gratis ini, ketika sekolah ini memperhatikan apa yang dimakan oleh anak-anak, itu biasanya goreng-goreng ya, biasanya. Jadi introducing new habits lah ya. Iya, biasanya makanan-makanan yang ya bisa dibilang mungkin enak, tapi kandungan gizinya tidak sebaik makanan yang disajikan oleh negara. Kurang lebih demikian. Nah Mas, berarti implementasinya tadi yang Anda saksikan langsung tuh di Palmerah ya? Palmerah. Proximity-nya dari dapur yang untuk pembuatan makanan sampai ke sekolah itu berapa jauh sih Mas? Ini untuk orang-orang ini juga pada tahu gitu. Dan biasanya satu dapur tuh mengirim berapa ke berapa sekolah? Jadi karena di Jakarta ini penduduknya padat ya. Jadi radius dari SPPG ke SPPG atau dapur MBG tadi ya, ke penerima manfaat itu tidak lebih dari 1,6 kilometer. Di wilayah lain yang penduduknya tidak sepadat Jakarta itu bisa sampai dengan 6 km. Gitu. Jadi ini macam-macam. Tapi yang jelas satu SPPG
bertanggung jawab untuk membagikan makanan sebanyak 3.000 porsi kurang lebih. Oke, itu di seluruh SPPG di Indonesia? Di seluruh Indonesia. Jadi SOP-nya seperti itu ya? Yes, itulah dia kenapa nggak bisa sembarang tempat bisa jadi SPPG. Karena luasnya pun harus diatur. 20 kali 20. Kalau misalnya dia terlalu kecil, sementara makanan yang disajikan adalah 3.000, ini chaos. Iya. Tadi masuknya juga sempat melihat ke SPPG, salah satu SPPG. Iya, tadi saya ke Palmerah, sebelumnya saya juga sudah pernah meninjau yang di Tanah Sarial yang di Bogor. Sebelumnya juga saya sudah pernah meninjau yang di Sukabumi, di Bengkulu, ya, di Sumatera. Dan ya, alhamdulillah memang dari dulu saya ketika meninjau itu pertama kali di bulan Juli. Ya. Ketika bulan Juli saya melihat, itu yang mengantarkan itu masih nyewa angkot. Karena masih uji coba ya, masih nyewa angkot. Jadi SPPG-nya belum memiliki kendaraan sendiri, baik itu mobil maupun bentor, karena di Bogor itu pakai bentor, karena ada gang-gang kecil yang harus dilewati. Dengan angkot, saat itu perjanjian mereka adalah angkot tersebut nggak boleh narik. Gitu, beberapa jam sebelum membagikan makanan. Dan sebelum makanan itu ditaruh, angkot tersebut harus disemprot dengan disinfektan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, ya terjadi perbaikan-perbaikan gitu. Sehingga sekarang ini masing-masing SPPG ya sudah jarang lah kita temuin yang masih nyewa. Gitu ini untuk logistik ya, logistik distribusinya. Akan tetapi ada skema lain, yaitu memanfaatkan UMKM lokal untuk menjadi mitra pengiriman, distribusi dan pengiriman. Ya, betul sekali. Jadi nggak lagi nyewa angkot yang harusnya narik penumpang gitu ya. Nah, ini sekarang sudah ada mitra yang kurang lebih jauh lebih mapan lah, jauh lebih siap lah untuk mengantarkan makanan ini. Jadi semangat gotong royongnya juga luar biasa, gotong royong komunitas. Ini ada beberapa laporan yang kami temukan. Jadi ada lembaga riset yang juga bertanya langsung kepada masyarakat mengenai implementasi dari program makan bergizi gratis ini sebelum akhirnya di kick off pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi concern utama masyarakat. Tentunya semuanya ingin ini berjalan dengan baik, tapi ada concern-concern tertentu dan mungkin Anda bisa sampaikan bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini. 4 hal utama yang dikhawatirkan masyarakat terkait implementasi program makan bergizi gratis adalah pertama, penyaluran yang tidak efisien, itu di 46%. Lalu 37% concern atau kritik yang timbul dari masyarakat adalah mengenai korupsi. Bagaimana dana-dana yang dikeluarkan, digelontorkan untuk makan bergizi gratis ini benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan, quote-unquote. Lalu kualitas makanan. Banyak narasi yang berseliweran di media mengenai katanya patokannya hanya sampai 10.000 itu dapat apa gitu ya. Wajar lah gitu ya, ibu-ibu masyarakat nanyain gitu ya. Dan juga biaya implementasi gitu ya. Dari mana? Apakah dari APBN? Apakah dari bentuk-bentuk skema private public partnership? Ataukah bentuk dari loan fund? Nah, mungkin bisa disampaikan, diadres kepada audiens yang di Indonesia. Ini ada 4 ya, boleh disebutin satu-satu, saya jawab satu-satu ya. Mengapa penyaluran yang tidak efisien atau distribusi? Jadi penyalurannya ini justru sangat efisien sekali karena satu SPPG itu bertanggung jawab untuk 30.000 makanan dan dibagikan sejauh-jauhnya itu radiusnya itu antara 5 sampai 6 km tergantung dengan tingkat kepadatan penduduk. Kalau dia padat sekali seperti yang ada di Jakarta, seperti yang di Palmerah itu nggak nyampai 2 km radiusnya. Artinya ketika didistribusikan ini betul-betul efisien, dekat gitu ya, dan juga sekali distribusi itu jumlah makanan yang didistribusikan itu juga sangat banyak sekali. Ya. Jadi justru yang kami lakukan setelah serangkaian uji coba antara 10 sampai 12 bulan itu sudah melahirkan cara-cara, metode-metode penyaluran, metode-metode pembelian bahan baku, metode-metode pengolahan bahan baku, memasak sampai dengan mengantarkan itu justru yang paling efisien.